Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Dekseli Afrilia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kritik sastra. Baik saja, langsung ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu pengertian kritik sastra. Istilah kritik sastra ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites, yang memiliki arti hakim. Kata krites itu dari kata krinein yang memiliki arti menghakimi. Sedangkan kata kriterion yang memiliki arti dasar penghakiman, serta juga kritikos memiliki arti hakim kesusastraan. Jadi, kritik sastra tersebut dapat diartikan ialah salah satu cabang suatu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, serta juga penilaian terhadap teks sastra ialah sebagai karya seni. Di bawah ini merupakan pengertian kritik sastra menurut para ahli. Yang pertama, menurut Graham Hauck tahun 1966 pada halaman ketiga, kritik sastra tersebut tidak hanya terbatas pada penyuntingan, penetapan teks, interpretasi, dan juga pertimbangan nilai. Menurutnya, kritik sastra itu meliputi masalah yang lebih luas mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, tentang apa tujuannya, dan juga tentang atau mengenai bagaimana hubungannya dengan tiap-tiap masalah kemanusiaan yang lain. Yang kedua, menurut Abrams, di dalam Pengkajian Sastra tahun 2005 pada halaman 57, beliau mendeskripsikan bahwa kritik sastra itu merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan, klarifikasi, penerangan, serta juga penilaian karya sastra. Yang ketiga, menurut Rain Welek dan juga Austin Warren, yaitu studi atau ilmu sastra mencakup 3 bidang, yakni teori sastra, kritik sastra, serta sejarah sastra. Ketiga bidang tersebut memiliki hubungan yang erat serta juga saling berkaitan. Yang berikutnya mengenai ciri-ciri dari kritik sastra. Adapun ciri-ciri kritik sastra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya sastra yang dikritik. Dan yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk dapat atau bisa meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Dan juga dari ciri-ciri itu dapat membedakan hal spesial yang ada pada kritik sastra, yaitu pertama bersifat objektif dan kita mengkritik membangun karya sastra tersebut, dan yang terakhir kita juga mengkritik karya sastra pencipta karya sastranya agar dapat membuat karya-karya yang lebih baik. Dan materi berikutnya mengenai fungsi kritik sastra. Menurut Pradopo, fungsi utama dari kritik sastra ini dapat digolongkan menjadi 2, yakni yang pertama, untuk perkembangan ilmu sastra itu sendiri. Kritik sastra tersebut dapat membantu dalam penyusunan teori sastra, serta juga sejarah sastra. Hal tersebut tersirat dalam ungkapan dari Rain Welek, karya sastra tidak dapat dianalisis, digolong-golongkan, serta juga dinilai, tanpa adanya dukungan prinsip-prinsip kritik sastra. Yang kedua, perkembangan kesusastraan. Maksudnya, kritik sastra tersebut membantu perkembangan kesusastraan bangsa dengan memberi penjelasan bahwa sebuah karya sastra itu tentang baik buruknya, serta juga menunjukkan wilayah-wilayah jangkauan persoalan karya sastra. Yang ketiga, sebagai penerangan masyarakat, umumnya untuk menginginkan penjelasan mengenai karya sastra, kritik sastra tersebut menguraikan
atau menganalisis, menginterpretasi, serta juga menilai karya sastra agar masyarakat umum dapat mengambil manfaat kritik sastra ini bagi pemahaman serta juga apresiasinya terhadap karya sastra menurut Pradopo 2009 pada halaman 93. Adapun fungsi kritik sastra yang digolongkan menjadi dua. Yang pertama, fungsi kritik sastra bagi para pembaca. Pertama, untuk membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter ataupun ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai misalnya pesan moral yang terdapat dalam karya sastra yang dapat dipetik ya dari sebuah karya sastra itu. Yang kedua, fungsi kritik sastra bagi si pengarang atau penulis. Yang pertama, untuk mengetahui kekurangan atau juga kelemahan dari karya sastra yang dibuatnya. Yang kedua, mengetahui kelebihan karyanya. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema tulisannya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai manfaat kritik sastra. Manfaat kritik sastra tersebut dapat diuraikan menjadi 3, yaitu yang pertama, manfaat kritik sastra bagi penulis. Manfaat pertamanya itu untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta juga teknik bersastra. Yang kedua, menanamkan motivasi untuk menulis, untuk membuat karya sastra ya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pada tulisan karya sastra yang ia buat. Nah, yang kedua, manfaat kritik sastra bagi pembaca. Yang pertama, untuk menyembatani kesenjangan antara pembaca serta karya sastra. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Dan yang keempat, membuka hati serta juga pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya sastra. Adapun manfaat kritik sastra yang ketiga bagi perkembangan sastra. Yang pertama, untuk mendorong laju perkembangan sastra, baik dengan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Yang kedua, memperluas cakrawala atau juga permasalahan yang terdapat dalam karya sastra. Nah, itulah tadi materi mengenai kritik sastra. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.